Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ketiga Sistem Politik Indonesia. Kali ini kita akan bahas pendekatan sistem politik lainnya. Kemarin kita bahas tentang David Easton. Kali ini kita akan bahas tentang Comparative Political System by Gabriel Almond. Enjoy! Gabriel Almond terkenal dengan pendekatan struktural fungsional. Hasil pemikiran David Easton kemudian dikembangkan oleh Gabriel Almond, terutama terkait dengan struktur dan fungsi. Oleh karena itu, teori Gabriel Almond itu dikenal dengan nama teori sistem politik struktural fungsional. Jadi Almond ini melakukan penelitian kurang lebih ke 5 negara di benua yang berbeda. Nah, hasil temuannya itu dia menemukan metodologi di mana metode itu bisa digunakan atau digeneralisir. Artinya dia dengan metodologi yang dia punya mampu mengukur sistem politik di negara manapun. Nah, mengapa demikian? Karena menurut Almond, struktur dan fungsi sistem politik di suatu negara itu hampir seluruh negara di zaman modern ini memiliki keenam macam struktur politik. Dan di dalam sistem politik tersebut ternyata ada berbagai fungsi. Oleh karena itu, teori dia dinamakan teori sistem politik struktural fungsional. Seperti apakah detail struktur dan fungsinya? Kita lihat pada slide berikutnya. Baiklah, ini adalah model dari teori sistem politik struktural fungsional Gabriel Almond. Silahkan Anda perhatikan seluk-beluknya, ya, gambar ini. Pasti akan Anda temukan persamaan dan perbedaan. Ya. Jadi, boleh kita katakan identik, memiliki persamaan, tapi juga memiliki perbedaan. Apa persamaan model Almond dengan model David Easton adalah Almond sesungguhnya menyepakati bahwa yang namanya sistem politik itu adalah soal mengkonversi bagaimana nilai input kemudian berubah menjadi output yang melibatkan lembaga yang memiliki kewenangan seperti yang dikatakan oleh David Easton. Yang dilakukan oleh Almond pada teorinya adalah memperjelas siapa saja struktur-struktur yang terlibat dalam sistem politik. Ya, kalau kita cermati, struktur politik itu merupakan ciri pertama dari sistem politiknya David Easton. Kalau kamu masih ingat, yaitu identifikasi, ya, identification. Ya, ciri pertama sistem politik menurut David Easton adalah identifikasi, yaitu struktur politik. Nah, Almond memperjelas struktur politik tersebut. Oke, yang kedua adalah yang diperjelas oleh Almond, yang membedakan Almond dengan Easton adalah Almond memperjelas fungsi input dan fungsi outputnya. Easton hanya mengatakan bahwa ada input. Input itu adalah masukan, ya, demand, support, ya. Supportnya bisa negatif dan bisa dalam bentuk positif, ya. Nah, Almond kemudian memperjelas kembali fungsi-fungsi yang terletak pada input, mana yang terletak pada input, mana fungsi yang terletak pada output, dan fungsi yang terletak pada seluruh sistem politik. Ya. Silahkan Anda baca di situ pada gambar, ya, struktur. Di situ ada kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, eksekutif, birokrasi, dan badan peradilan.
Kemudian di luarnya ada input, ada artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, pembuatan kebijakan, penerapan kebijakan, penghakiman kebijakan, output, dan lingkungan. Nah, persamaan Almond juga dengan Easton adalah bahwa sistem politik itu memiliki atau sistem politik itu melakukan interaksi. Ya, dia berinteraksi dalam suatu lingkungan, ya, dengan batas tertentu. Di situ dia menyebutkan dua lingkungan, ada lingkungan domestik dan ada lingkungan internasional. Oke, saya akan menjelaskan sampai di situ dulu. Ya, sampai di situ dulu secara general. Nanti kita akan bahas lebih detailnya. Nah, teori model sistem politik Almond ini kemudian digunakan dalam keilmuan, ya, terutama untuk membandingkan sistem politik antar negara. Makanya buku Almondnya sendiri itu judulnya adalah Comparative System of Politics. Jadi dia teori ini, jadi metodologi yang sama digunakan untuk menganalisis banyak negara. Itu adalah manfaat daripada teori model teori sistem politik Almond. Oke. Kedepan kita akan membahas 3 konsep framework Almond. Ya, jadi gambar ini akan saya pecah ke dalam 3 poin. Yang pertama adalah bahas tentang sistem, yang kedua bahas tentang proses politik, yang ketiga bahas tentang kapabilitas. Nah, di mana struktur dan fungsinya itu akan nanti terbahas pada poin 1, 2, dan 3 itu akan kita bahas struktur dan fungsinya. Oke, next. Oke, sistem. Almond sepakat dengan Easton. Ya, Almond sama-sama menyepakati bahwa politik itu bisa diteliti, politik itu bisa dianalisis, bisa dicermati dengan cara memandang politik sebagai sebuah sistem. Sekali lagi, ketika muncul kata sistem, maka di benak Anda harus mulai kecantol ya, langsung merefer to pertemuan pertama kita yang membahas apa itu sistem. Oke, yang pasti satu hal ciri khas daripada sistem adalah sistem itu bukan satu, sistem itu adalah kesatuan. Maka kita akan membahas kesatuan itu. Kita akan membahas unit-unitnya, kita akan bahas bagaimana cara kerjanya, kita akan bahas bagaimana mereka bisa bekerja sama, kita akan membahas bagaimana keterhubungan antara satu sama lainnya. Sistem. Oke. Sampai di situ supaya persepsi kita sama. Nah, lanjut. Almond mengatakan sistem politik itu adalah sistem daripada aksi. System of actions. Actions. Apa sih actionnya politik gitu ya? Jadi kenapa dia bertumbuh bahwa yang namanya sistem politik itu adalah sistem kegiatan sistemnya, perilaku yang dihasilkan di dalam sistem itu. Begini, pada zaman dulu kala gitu ya, tahun 50-an, sebelum tahun 50-an, pendekatan ilmu politik kita itu lebih banyak ilmu politik itu dipelajari dengan pendekatan institusional atau pendekatan filosofisnya itu tentang hakikatnya. Maksudnya begini, oke, ada lembaga eksekutif ya, itu merupakan jadi yang dipelajari dalam politik itu adalah tentang lembaga-lembaganya, institusi-institusinya saja. Bahwa yang namanya eksekutif itu punya tugas dan fungsi untuk menjalankan implementasi. Kalau legislatif itu untuk membuat undang-undang.
Tapi kemudian pendekatan itu tidak mampu untuk menjelaskan mengapa eksekutif di negara Malaysia itu berbeda dengan eksekutif di Indonesia, tapi semuanya sama menggunakan sistem pemerintahan presidensialisme gitu. Menggunakan uh, menggunakan rezimnya adalah rezim demokrasi gitu. Mengapa itu bisa terjadi perbedaan? Nah, di tahun 50-an muncullah pendekatan behavioral. Nah, Almond merupakan bagian daripada pendekatan ilmu politik behavioral. Nah, itulah kemudian mengapa menurut Almond sistem politik adalah system of actions. Artinya, yang dilihat itu bukan hanya strukturnya saja, secara baku dan fungsi daripada strukturnya saja, tapi yang dilihat adalah bagaimana kerja yang dihasilkan dari struktur politik. Ya, struktur politik itu tidak hanya institusi saja, tidak hanya lembaganya saja. Gitu. Ya, jadi political institutions or person performing. Jadi yang dilihat adalah bagaimana kerja eksekutifnya, bagaimana kerja lembaga legislatifnya, tapi juga membahas tentang orangnya, orang yang menjalankan. Misalnya lembaga eksekutif yang menjalankan adalah presidennya, maka yang akan dibahas adalah bagaimana perilaku daripada presiden tersebut ketika menjabat, bagaimana perilaku wakil rakyatnya ketika sedang menjabat pada periode tersebut. Gitu. Karena ternyata siapa yang menduduki jabatan itu pada institusi itu memiliki perilaku yang berbeda. Nah, itu kurang lebih inilah penjabaran dari saya dalam menafsirkan penjelasannya Almond. Sistem politik adalah system of actions. Ya, jadi kurang lebih kalau Anda lihat pada statement yang pertama bahwa political institutions or persons performing political roles are few in terms of what, why, and how what they do is related to and affect what others do. Ya, jadi yang dilihat itu adalah peran politiknya, baik institusi politiknya maupun kinerja dari orang yang berada di balik lembaga tersebut. Nah, yang dilihat apa sih kerjanya itu? What, why, and how. Ngapa, apa, bagaimana. Nah, yang terkait dengan kerja yang terkait dengan dan berpengaruh terhadap kerja struktur politik lainnya dan masyarakat. Jadi the political system as the pattern interaction of roles ya. Jadi di sini ini dijelaskan dikuatkan lagi bahwa yang namanya sistem politik itu adalah pola interaksi peran-peran ya, peran-peran struktur gitu yang akan mempengaruhi keputusan ketika dibuat. Jadi yang akan mempengaruhi bagaimana konversi nilai dari input menjadi output. Ya. Next, lebih lanjut, Almond dalam jurnalnya judul Comparative Political System mengatakan bahwa politik is not only for all government does, but also other social system ordinarily may not do legitimately. As you know bahwa di dalam sistem politik tadi dikatakan bahwa sistem politik itu nggak cuma bicara tentang institusi aja. Atau kalau kita refer to sistem definisi daripada politik, politik itu oleh Almond diartikan itu berarti tidak hanya bicara tentang pemerintahnya saja. Ya. Jadi politik itu bukan soal kinerja pemerintah atau apa yang dilakukan oleh institusinya saja, tapi juga yang dilakukan oleh other social system lainnya gitu. Makanya tadi disebutkan bahwa sistem politik itu dipandang oleh Almond sebagai interaksi peran-peran
yang tidak dikotakan hanya pada institusi negara saja. Ya. Karena kita balik lagi ke pengertian sistem politiknya Easton, bahwa sistem politik itu adalah bagaimana mengkonversikan nilai input menjadi output. Nah, di dalam proses politik mengkonversi tersebut, ada peran yang dilakukan oleh struktur politik yang memiliki kewenangan, which is lembaga pemerintahan, juga ada yang berperan di situ adalah masyarakat. Ya, masyarakat, kemudian sistem sosial lainnya, karena sistem politik itu tidak hidup pada ruang hampa, melainkan dia hidup ya sebagai subsistem dari sistem sosial yang lebih besar lagi. Jadi ada interaksi dengan lingkungan yang memiliki batasan-batasan tertentu. Nah, statement berikutnya, these roles are interdependent. Nah, ini yang saya tadi gambarkan bahwa ketika kita memandang bahwa politik adalah sebuah sistem, maka kita tidak bisa lepas daripada ciri-ciri sistem, yaitu interdependent. Nah, Almond menemukan interdependent itu di dalam politik, kehidupan politik. Apa yang dia lihat bahwa peran-peran yang saling berinteraksi itu ternyata saling memberikan pengaruh satu sama lainnya. Ya, dia bilang bahwa ada interdependent dan ada a significant change in any one role affect change in the others. Ya, misalnya bagaimana society merespon kebijakan pemerintah atau bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kemudian akan direspon oleh masyarakat, itu kan menandakan adanya interdependence satu sama lain. Gak bisa tuh struktur politik pemerintah kemudian berdiri sendiri menjalankan sistem politiknya, nggak bisa tuh. Masyarakat juga nggak bisa tuh tanpa adanya pemerintah gitu. Nah, ini poin kedua bahwa these roles are interdependent. Poin kedua dalam slide ini ya. Nah, makanya selanjutnya and thereby changes the system as a whole. Ini dia menceritakan bahwa politik itu adalah sebuah sistem. Selain ada ciri-ciri sistemnya interdependen, memiliki struktur politik, kemudian ada aksinya di situ, ada peran di situ. Nah, dengan demikian, untuk memandang politik itu nggak bisa tuh piece by piece. Hanya melihat presiden saja, hanya melihat legislatif saja, hanya melihat masyarakat saja. Tapi yang harus dilihat adalah keterhubungan semuanya. Melihatnya sebagai sebuah kesatuan as a whole. Ya, jadi melihat politik dalam sebuah negara nih, kalau kata Almond, nggak bisa cuma melihat eksekutifnya aja, nggak bisa melihat legislatifnya aja, karena semua bekerja saling memiliki kebergantungan satu sama lain dan memiliki efek ya, memberikan dampak satu dan lainnya. Jadi harus dipandang sebagai satu kesatuan. Kemudian ditambahkan lagi, ini hal yang menarik yang ditemukan oleh Alman. Dia bilang every political system is embedded in a set of meaning and purposes. Ya, jadi saya ingatkan lagi, di dalam teorinya sistem aja, definisi tentang sistem, salah satu diantaranya adalah adanya kerjasama. Mengapa bisa bekerja sama? Karena diikat oleh purposes atau meaning atau tujuan. Nah, sistem politik juga punya itu, bahwa ketika sistem politik ini sedang bekerja, yang membuat mereka bekerja, yang bisa membuat mereka bekerja adalah adanya meaning dan purposes. Ada tujuan. Nah, tujuan inilah yang membedakan sistem politik negara satu dengan sistem negara lainnya.
Meaning dan purposes itu mengapa bisa berbeda? Karena ada yang namanya budaya politik. Political culture inilah kemudian yang mempengaruhi corak ya sistem politik di negara, sehingga belum tentu tuh sama-sama Melayu, Malaysia dan Indonesia ternyata sistem politiknya berbeda. Ya, belum tentu juga sama-sama tetangga Singapura, Malaysia, Indonesia sistem politiknya juga berbeda. Gitu. Jadi inilah slide sebelumnya dan yang sekarang ini saya sedang menceritakan mengapa politik itu bisa dilihat dengan cara pendekatan sistem. Oke, nah kita cek ke slide berikutnya. Oke, setelah tadi kita bahas tentang bagaimana kerjanya sistem politik menurut Almond, bahwa ada interdependen, bahwa ada purposes, bahwa ada interaksi, bahwa ada peran, bahwa ada struktur. Nah, yang terakhir, Almond mengatakan bahwa sistem itu berinteraksi dengan lingkungan, baik itu mempengaruhi atau dipengaruhi. Jadi dari gambar yang besar itu, ini adalah gambar kecilnya yang menggambarkan lebih pada menunjukkan bagaimana sebuah sistem politik itu memiliki interaksi bukan hanya antar sesama struktur politik yang ada di dalam sistem politiknya, tapi juga bagaimana sistem politik kemudian berinteraksi dengan lingkungannya, ya, dengan sistem sosial lainnya gitu, baik dalam negeri maupun luar negeri, dan baik dalam mempengaruhi atau dipengaruhi. Ada kalanya sistem politik itu dipengaruhi oleh sistem sosial lainnya. Contoh deh, sistem sosial lainnya adalah sistem kesehatan. Bagaimana kondisi COVID kemudian memaksa sistem politik sebuah negara kemudian memutuskan kebijakan untuk melindungi negaranya dari kondisi pandemi ini. Gitu. Bagaimana kemudian sistem ekonomi yang terpengaruh oleh COVID. Jadi sistem politik kemudian mengeluarkan kebijakan. Atau sebaliknya, bagaimana sistem politik kemudian mempengaruhi sistem lainnya. Contoh, oke. Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang Cipta Kerja itu pasti akan mempengaruhi sistem ekonomi, bagaimana pengusaha bekerja, bagaimana nanti tenaga kerja bekerja, bagaimana dunia pendidikan kemudian mempersiapkan tenaga kerjanya, kan harus menyesuaikan tuh semuanya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini yang disebut dengan sistem berinteraksi dengan lingkungan, baik itu mempengaruhi atau dipengaruhi, baik itu dalam negeri, lingkungan dalam negeri maupun lingkungan luar negeri. Lalu apa kesimpulan dari pembahasan tentang sistem? Oke, pada subbab sistem ini setidaknya saya akan menyimpulkan 4 poin. Yang pertama adalah bagaimana si Almond ini melihat politik sebagai sebuah sistem, ada 4 poin. Pertama, bahwa bagi Almond unit struktur politik itu tidak hanya dilihat sebagai strukturnya saja, tapi ada peran yang mengikuti. Jadi basic politics structure unit is individual and institutional roles. Jadi bukan hanya individunya saja, bukan hanya institusinya saja, tapi bagaimana perilakunya, bagaimana dia menjalankan fungsinya, itu yang akan dilihat pada sistem itu. Kemudian yang kedua, struktur itu bukan bicara pemerintah saja. Ada struktur yang bukan pemerintah, atau ada struktur yang bukan legitimate institutions. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adanya interdependent, ya, bahwa struktur politik itu memiliki fungsi dan interdependent. Nah, interdependentnya itu dipengaruhi atau diikat oleh embedded by meaning and purposes. Ya, ada tujuan, ada makna, sehingga mereka mau bekerja sama, mau terikat satu sama lain dan memberikan pengaruh satu sama lain. Nah, di dalam sebuah negara yang memberikan pengaruh dalam menentukan tujuan dan makna
political cultures. Dan yang terakhir, the political systems itself performs its own functions. Jadi ada fungsi yang mengikat pada struktur politiknya, tapi ada fungsi di dalam sistem politik. Yang ini tidak dibicarakan oleh David Easton, tapi ditemukan oleh Almond. Jadi Almond menemukan bahwa sistem politik itself performs his own functions. That's why model sistem politik Almond itu dinamakan sebagai teori struktural fungsional. Next, kita akan membahas tentang proses politik. Setelah kita membahas sistem, kita akan beralih pada proses politik. Ada 3 poin yang akan dibahas pada proses politik. Yang pertama, struktur, fungsi, dan terakhir, proses konversi. Mari kita simak bab struktur.